السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita masuk pada bab al-hathu 'ala al-khusyu' fi shalah. Anjuran untuk khusyuk dalam solat. Pada minggu yang lalu telah saya singgung urgensi dari khusyuk dalam solat, pentingnya khusyuk dalam solat. Para ulama berkata bahwa khusyuk dalam solat itu seperti ruh dalam jasad. Jasad tanpa ruh akan mati, tidak bergerak. Begitu pula solat tanpa khusyuk, maka solatnya juga mati, tidak ada nilainya. Dan nilai solat kita itu tergantung dari kekhusyuan yang kita laksanakan pada waktu solat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Ciri orang-orang yang beriman, karakter orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Allah Subhanahu wa taala firman: qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Orang yang khusyuk dalam salatnya. Di dalam kitab Tawdihul Ahkam dijelaskan beberapa kiat agar kita bisa khusyuk. Sebetulnya banyak sekali buku-buku, karya-karya para ulama yang menjelaskan tentang masalah kekhusyuan ini, dan layak untuk kita baca. Karena sekali lagi khusyuk ini penting. Salat itu merupakan rukun Islam. Rohnya adalah khusyuk. Jadi bagi kita penting untuk mempelajari bagaimana saya bisa khusyuk, bagaimana cara saya bisa khusyuk. Cari informasi, baik melalui tulisan, muhadharah, ceramah, kita harus usaha ke situ. Dalam kitab Tawdihul Ahkam disebutkan beberapa kiat, yaitu yang pertama al-isti'adha billahi ta'ala minasyaitanir rajim.
al-isti'adzah billah, mohon perlindungan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari godaan syaitan. Karena yang membuat kita tidak khusyuk adalah syaitan. Roh kita, jiwa kita lemah sehingga syaitan mudah untuk menggoda. Salah satu kiat kita menolak godaan syaitan yaitu dengan al-isti'adzah, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disyariatkan sebelum kita memulai membaca Al-Fatihah, kita dianjurkan, diperintahkan untuk membaca al-isti'adzah, ta'awudz. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita membaca Al-Fatihah. Ini untuk menolak gangguan syaitan. Dan tidak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk menolak godaan syaitan kecuali melalui bantuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dianjurkan tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita dianjurkan untuk ta'awudz, agar kita bisa konsentrasi dalam membaca Al-Qur'an, bisa mentadabburi dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian hal yang bisa membuat kita menjadi khusyuk adalah tadabbur al-qira'ah fi shalah wa anwa' dzikr fiha. Ini sering saya sampaikan, mentadabburi, menghayati bacaan-bacaan di dalam salat, dan menghayati, mentadabburi zikir-zikir yang kita baca di waktu salat. Tanpa pemahaman, tanpa penghayatan, sulit bagi kita untuk khusyuk. Sangat sulit bagi kita untuk khusyuk jika kita tidak tahu apa yang kita baca di waktu salat. Minimal surat yang kita fahami itu adalah Al-Fatihah. Kita betul dalam membacanya, faham maknanya, faham kandungannya. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun yang harus dilakukan di waktu salat. Kita fahami. Kemudian zikir-zikir tatkala ruku', tatkala bangkit dari ruku', tatkala sujud, itu kita tadabburi. Apa makna di balik zikir-zikir itu? Kita hayati. Ini sangat-sangat membantu dalam kekhusyuan. Faham akan arti, faham akan makna, faham akan kandungan, itu sangat-sangat membantu dalam kekhusyuan. Kemudian istihdaru 'azamatillah ta'ala, menghadirkan keagungan Allah, menghadirkan kebesaran Allah, menghadirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hadirkan. Terlebih tatkala kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, bahwa yang di hadapan saya adalah Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Istihdaru 'azamatillah, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mampu menghadirkan keagungan Allah, kita merasakan kebesaran Allah kalau kita mengenal Allah. Kalau kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tidak kenal, dia tidak akan sayang. Siapa yang tidak akan tahu hakikat sesuatu, maka dia tidak akan merasa takut, cinta. Tidak ada perasaan bagi sesuatu yang tidak dia ketahui. Berbeda kalau kita mengenal sesuatu, maka akan muncul perasaan terhadap sesuatu tersebut. Kalau yang kita kenal adalah sesuatu yang agung, yang besar, yang terhormat, yang mulia, maka akan muncul perasaan mengagungkan, memuliakan. Begitu pula tatkala kita mengenal Allah, semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Allah.
semakin jauh kita dari ma'rifatullah, mengenal Allah, semakin mudah kita berbuat maksiat pada Allah. Itu semua tergantung bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah, medianya bisa melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, dan juga sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat dan nama-nama Allah betul-betul kita hayati agar kita kenal Allah. Begitu juga untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, kita lihat ayat-ayat Allah, kita tadabburi ayat-ayat Allah yang berada di dalam alam semesta ini. Coba kita perhatikan makhluk Allah, dari mulai langit, begitu luasnya langit, begitu pula makhluk Allah, ciptaan Allah, malaikat-malaikat Allah, gunung, bumi, coba kita hayati. Dan banyak sekali dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentadabburi, bukan hanya Al-Quranul Karim, bukan ayat-ayat Allah yang termaktub dalam firman-Nya, tapi ayat-ayat Allah yang termaktub dalam alam semesta. Ini akan menghadirkan azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama sepakat bahwa awal wajibin 'alal insan, kewajiban pertama bagi seorang muslim setelah dia mengucapkan syahadah adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk atau kiat agar kita bisa khusyuk tatkala kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu dha'fil insan wa faqrihi, mengenal kelemahan diri, mengetahui bahwa diri kita itu lemah, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah yang membutuhkan Allah, yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam tatkala kita rukuk, hayati bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Begitu pula tatkala kita sujud, kita meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di bawah sebagai bentuk penghinaan, kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan terus. Jadi setiap gerakan itu memiliki makna yang intinya adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah, faktor yang membuat kita khusyuk adalah hasru nadhrihi fi mawdi'i sujudihi. Ketika salat, pandangan mata kita itu di tempat sujud, tidak memandang ke kanan dan ke kiri, apalagi melihat ke atas, tapi hanya membatasi pandangan pada saat pada tempat kita sujud. Ini akan membantu kita untuk khusyuk. Kemudian faktor yang lain, alla yadkhul as-salat wa huwa fi inshighal bal min ajli syahwa aklin aw syurbin aw min ajli mudafa'ati ahad al-akhbathain. Hendaknya seorang masuk ketika sholat itu dalam kondisi pikirannya tidak memikirkan yang lain, tidak sibuk dengan kesibukan yang lain, tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, atau dalam kondisi menahan buang air. Artinya kondisi-kondisi yang membuat seseorang mengacaukan pikiran, membuat seorang itu tidak konsentrasi dalam sholatnya, harus dibuang. Sebagaimana hadis-hadis yang akan kita baca, betul-betul kita sholat dalam kondisi tenang, dalam kondisi pikiran kita kosong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dikondisikan suasana seperti ini. Jangan masuk sholat dalam kondisi masih kalut atau ada keinginan-keinginan sesuatu di luar sholat. Inilah kiat-kiat yang disebut oleh ulama
tentu ada kiat-kiat yang lain yang ini membutuhkan pembahasan yang khusus. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sholat tanpa khusyuk atau sebagian sebagian besar waktu di dalam sholatnya atau kondisi sholatnya itu sebagian besar tidak khusyuk, maka sholatnya tetap sah. Tetap sah, akan tetapi pahalanya tidak sama dengan orang yang khusyuk. Semakin besar kekhusyuannya, semakin besar pahalanya. Semakin besar pengaruh solat itu ke dalam diri kita. Semakin rendah kekhusyuan dalam solat kita, semakin rendah pahalanya. Dan semakin kecil pengaruh positif solat itu dalam diri kita. Solat punya pengaruh yang luar biasa, memberikan ketenangan dalam batin, mencegah kita dari perbuatan ma'ruf, perbuatan keji dan mungkar, mengajak kita untuk berbuat kebaikan, memperbaiki akhlak kita. Itu pengaruh-pengaruh dari solat jika solat itu dilakukan dengan benar. Kalau kita belum merasakan pengaruh positif dari solat yang kita lakukan, berarti ada yang salah. Mungkin di dalamnya kita tidak melaksanakannya secara khusyuk. Kita hanya sekedar pokoknya solat, yang penting solat. Prinsip kita seperti itu, maka solat tidak akan memberikan pengaruh kecuali hanya sedikit. Akhwani fillah, kita masuk pada hadis-hadis yang berbicara tentang anjuran untuk khusyuk. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusalli ar-rajulu mukhtasira, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan berkacak pinggang, meletakkan tangannya di pinggang seperti ini. Azan berapa menit? Berapa menit? Allah Akbar. Wa ma'nahu ay yaj'al yadahu ala khasiratihi. Wa fil Bukhari an Aisyah, dan di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, anna dzalika fi'lul yahud fi salatihim, bahwa salat dengan cara seperti itu merupakan caranya Yahudi dalam melaksanakan salat mereka. Dan kita dilarang untuk meniru tradisi, cara tata cara yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia termasuk kelompok mereka. Dan larangan meniru mereka adalah dalam hal-hal yang merupakan ciri khasnya mereka, dalam hal-hal yang merupakan identitas dari mereka. Itu yang dilarang, yang termasuk dilarang, yang dimaksud oleh Rasulullah makna tasyabbuh, menyerupai, bukan asal menyerupai. Sesuatu yang sudah menjadi hal yang umum antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir tidak termasuk dalam kategori menyerupai. Berpakaian seperti ini umum, menggunakan celana panjang umum. Tapi yang dilarang di dalam Islam adalah menyerupai mereka yang dalam hal-hal yang merupakan identitas mereka, merupakan ciri khasnya mereka, atau tata cara ibadahnya mereka, apalagi keyakinan mereka. Ini dilarang di dalam Islam. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddima al-'asha' fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib", muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dihidangkan makan malam, idza quddima al-'asha', jika dihidangkan makan malam, fabda'u bihi, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu, qabla an tusallul maghrib, sebelum kalian melaksanakan salat maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada makanan yang dihidangkan
dan seseorang itu betul-betul berkeinginan dengan makanan tersebut, syahwatnya terhadap makanan tersebut kuat, maka yang didahulukan adalah makan makanan. Dia diperbolehkan untuk menunda solat. Ini menunjukkan pentingnya apa? Pentingnya kekhusyuan. Seseorang diperbolehkan untuk menunda solat demi menghilangkan sesuatu yang bisa merusak kekhusyuan. Karena kita semua mafhum, kalau kita lagi pengen makan, kemudian makanan itu dihidangkan di depan kita, lalu kita sholat, insya Allah fikiran kita banyak ke makanan. Sangat sulit bagi kita untuk khusyuk. Dan ini juga yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas, dikeluarkan oleh Ibn Abi Shaybah rahimahullah, bahwasanya Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah annahuma kana ya'kulani ta'aman. Mereka pernah makan, berdua makan, wa fit tanur syawwa, dan di dalam perapian itu masih ada kambing bakar, masih ada yang dipanggang. Fa arada al-muadzin an yuqima as-salah. Lalu muadzin ingin mengumandangkan iqamah. Faqala lahu Ibnu Abbas, Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah, mufassir, gurunya para ahli tafsir, orang yang paling faham tentang Al-Quran. Beliau mengatakan, la ta'jal, kamu jangan kesusu, jangan terburu-buru. La naqum wa fi anfusina minhu syai', jangan sampai kita bangkit untuk melaksanakan sholat karena engkau sedang iqamah, padahal kita masih berkeinginan untuk makan makanan ini. Jadi ketika seorang sodorkan makanan dan dia yashtahi, dan penjelasan para ulama ketika dorongan itu ada, dorongan kuat untuk makan. Tapi kalau seseorang tidak ada syahwat untuk makan, tidak ada keinginan untuk makanan yang dihidangkan, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan salat dulu, kembali kepada hukum asal bahwa salat didahulukan dibanding yang lain. Kalau tidak ada dorongan syahwat terhadap makanan tersebut. Dan anjuran di dalam hadis ini adalah anjuran istihbab, sebagai anjuran sunnah, bahwa seorang itu memulai makan dulu baru kemudian sholat, bukan satu kewajiban. Dan ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Ada pendapat sebagian kecil dari madhab al-zahiri, madhab zahiri, yang mana seringkali berbeda dengan madhab a'immatul arba'ah, 4 imam madhab. Madhab zahiri mengatakan wajib makan dulu. Mereka mengatakan kalau tidak makan batal sholatnya. Ini madhab zahiri. Dan ini yang dan memang mereka seringkali menyelisih a'immatul arba'ah. Seringkali menyelisih a'immatul arba'ah. Mereka punya madhab tersendiri. Mayoritas ulama fuqaha mengatakan anjuran ini sunnah, istihbab, sebagai anjuran, bukan sebagai suatu kewajiban. Orang harus makan dulu. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah, idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil hasa fa inna ar-rahmata wajihu. Rawal khamsah bi isnad sahih. Kata Abu Dzar, bersabda Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian melaksanakan salat, fala yamsahil hasa, janganlah dia menyapu al-hasa, kerikil atau batu kecil. Fa inna ar-rahma tuwajihu, karena dia sedang berhadapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ahmad dikatakan wahidatan auda. Kalau memang harus ada sesuatu yang harus disapu, disingkirkan, maka hendaknya dia melakukan sekali atau dia tinggalkan. Ini larangan agar tidak bermain atau menyapu-nyapu kerikil, baik itu di tempat sujud atau di jidat kita.
Kita diperintahkan untuk membiarkan, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di depan kita. Jangan sampai yang kita sapu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus melakukan, maka satu kali. Kalau itu mengganggu, satu kali, tidak berkali-kali. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin melaksanakan solat, hendaknya dia memeriksa tempat sujudnya, tempat solatnya, agar tidak ada sesuatu yang nantinya ketika dia solat, sesuatu yang mengganggu. Dia perlu memeriksa. Subhanallah, ini juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala masukkan hadis ini dalam kitab, dalam bab khusyuk. Ini juga sebagai bukti pentingnya khusyuk dan anjuran untuk khusyuk. Karena orang kalau melakukan sesuatu, bergerak, menghilangkan sesuatu, memindahkan sesuatu ketika solatnya, itu merusak kekhusyuannya. Maka sebelum dia solat, hendaknya hal-hal yang bisa mengganggu dia singkirkan. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fi shalah." Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Apa hukum menoleh di dalam salat? Kata Rasulullah, "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abd." Kata Nabi, menoleh di dalam salat itu adalah curian, pencurian yang dilakukan oleh syaitan dalam salatnya seorang hamba. Itulah perbuatan syaitan, curian syaitan. Di dalam riwayat dari Tirmidzi dari Anas, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Iyyaka wal iltifata fi shalah." Kata Nabi, jauhilah menoleh di dalam salat. Fa innahu halakah. Sesungguhnya menoleh di dalam salat itu adalah kebinasaan, kematian. Fa in kana la bud fa fit tatawwu. Kalau memang harus dilakukan, maka dalam salat sunnah. Artinya salat sunnah itu sesuatu yang dilakukan di salat sunnah itu hukumnya lebih ringan daripada dilakukan di salat fardu. Salat fardu harus dilakukan lebih serius. Dalam hadis ini jelas kita dilarang untuk tolak-toleh di dalam salat. Dan larangan tolak-toleh ini di dalam salat, jika menolehnya hanya muka dan leher yang noleh, tidak membatalkan salat, tapi dia telah mengurangi pahala salat, merusak kekhusyuan. Tapi kalau nolehnya itu sampai dengan seluruh badannya, dia membelakangi kiblat, maka ini membatalkan salat. Dan menoleh ini terlebih kita menoleh ke atas. Ini ada ancaman keras dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita baca hadisnya, bahwa kata Rasulullah SAW, orang yang diancam oleh Rasulullah SAW, siapa yang menoleh ke atas, melihat ke atas di waktu salat, maka ditakutkan Allah tidak mengembalikan penglihatannya. Ini sebuah ancaman yang keras. Oleh karena itu, seperti yang saya singgung di awal muhadharah, bahwa yang tepat seorang ketika salat itu dia melihat ke tempat sujudnya, pas pandangannya ke situ, dan jangan melirik ke kanan atau ke kiri. Termasuk dilarang kita melirik ke kanan atau kiri, karena ini semua akan merusak kekhusyuan dalam salat. Kemudian dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbah." Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian melaksanakan salat, ketahuilah dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Ini juga perasaan yang harus kita hadirkan, suasana yang harus kita hadirkan. Rasulullah mengingatkan bahwa kita ketika kita salat, kita sedang berkomunikasi, bermunajat. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak sopan kalau kita sedang berkomunikasi dengan Allah lalu kita tolak-toleh, atau fikiran kita melayang ke sana kemari, atau hati kita tidak khusyuk. Ini juga menunjukkan
ketidaksopanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhadapan dengan orang yang terhormat, seorang yang punya kedudukan, kita tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Kita pasti akan khusyuk mendengarkan apa yang diucapkan, tidak berani melakukan gerakan-gerakan. Sedangkan yang kita hadapi adalah Tuhannya para raja, Tuhannya para presiden. Maka ini harus kita hadirkan perasaan seperti ini. Kata Rasulullah, fa innahu yunaji rabbah fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi. Jangan sekali-kali dia meludah ke depan atau ke sebelah kanan. Ketika seorang salat tidak diperbolehkan meludah ke depan arah kiblat atau ke sebelah kanan, walakin an shimalihi tahta qadamihi. Akan tetapi hendaknya dia meludah di sebelah kirinya, di bawah kedua kakinya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan atau dia meludah, hendaknya dia meludah di sebelah kiri atau di bawah tahta qadamihi, di bawah telapak kakinya. Ini larangan seorang meludah ya, ketika sholat. Dan larangan ini umum ya. Disebutkan dalam hadis dan riwayat-riwayat yang sahih bahwa larangan meludah menghadap kiblat ini umum, baik di waktu sholat maupun di luar sholat, sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-Imam As-San'ani. Beliau membawakan sebuah riwayat dari Hudzaifah marfu'an, man tafala tijah al-qibla jaa yaum al-qiyamah wa tiflatu baina 'ainayhi. Barang siapa yang meludah menghadap kiblat, maka dia akan datang di hari kiamat sedangkan ludahnya itu ada di depannya. Ini satu kemungkaran. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Begitu juga meludah ke sebelah kanan walaupun tidak dalam kondisi solat juga dibenci, dilarang, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala annahu kariha ay yabsuqa an yaminihi wa laysa fi shalah. Begitu juga kata Abdullah, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud melarang, membenci orang yang meludah di sebelah kanannya walaupun dia tidak solat. Begitu pula Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala beliau mengatakan, semenjak aku masuk Islam aku tidak pernah meludah ke sebelah kanan. Jadi di dalam solat, di luar solat hendaknya kita meludah. Kalau mau meludah di sebelah kiri, kalau itu tidak mengganggu orang. Kalau mengganggu orang kita meludah, maka hendaknya kita meludah di tempat yang tidak mengganggu. Kalau tidak ada tempat untuk buang ludah kita ludah di pakaian kita, lebih aman daripada mengganggu orang lain. Nanti kita cuci. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.